Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kita bertemu lagi di acara edukasi online atau seminar online bersama GK Invest Cabang Semarang. Seperti biasa, saya mengisi Rudi Trianto dari tim R&D dari GK Invest Cabang Semarang. Untuk beberapa menit ke depan, nanti kita akan memberikan edukasi mengenai pergerakan emas. Judulnya pada hari ini, pergerakan emas menjelang akhir tahun 2020. Nah, ini sekarang hari Senin tanggal 30 November 2020. Jadi masih kurang 1 bulan lagi kita akan menuju di penghujung tahun 2020 dan kita akan membuka lembaran baru di tahun 2021. Nah, tentu saja selama 1 tahun, 1 tahun terakhir ini, kurang lebih hampir 1 tahun terakhir ini, kalau kita transaksi, khususnya transaksi emas ya, pasti kita eee, ingatlah ya memperhatikan pergerakan emas dari awal tahun 2020, kemudian sempat eee, rally naik dan ada kejutan penurunan. Karena waktu itu di awal tahun 2020 di bulan Januari, di apa namanya, ada kejadian di mana jenderal, besar dari Iran itu ditembak, dan tewas oleh drone dan disinyalir dari Amerika waktu itu. Nah, hal itu membuat, apa namanya, warga Iran untuk melakukan pembalasan. Nah, kemudian terjadilah sedikit ketegangan ya, bukan sedikit, banyak lah ya, ketegangan antara Amerika dengan Iran waktu itu di bulan Januari. Dan COVID mulai menyebar, mulai melanda. Jadi bulan Februari, Maret, The Fed kemudian dia melakukan apa namanya, pemotongan suku bunga, memangkas suku bunga dan terjadi peralihan modal waktu itu. Nah, banyak orang yang lebih tertarik untuk memegang uang cash. Nah, jadi biasanya kalau Fed atau Bank Sentral Amerika menurunkan atau memangkas suku bunga, biasanya harga emas akan naik. Nah, tapi waktu itu eee, pelaku pasar lebih memilih memegang uang cash. Jadi terjadi aksi taking profit yang lumayan juga banyak dari emas, dari komoditas maupun dari segi saham. Nah, waktu itu. Kemudian di bulan Mei, Juni, warga di seluruh dunia masih mencoba untuk bangkit lagi dari keterpurukan COVID. Nah, sampai harga emas kembali lagi naik, bahkan mencapai harga tertinggi sepanjang sejarah lah ya, mencapai harga tertinggi sepanjang sejarah itu di bulan September. Nah, bulan September, sebentar, bukan bulan September, di bulan Agustus, sorry, di bulan Agustus itu sempat mencapai harga tertinggi sepanjang sejarah, yaitu di 2074. Di awal bulan Agustus tanggal 7 lah, 7 Agustus sempat rally naik terus karena sejak bulan bulan Mei, Juni, Juli, pertumbuhan ekonomi sudah mulai bangkit karena keterpurukan dari COVID dan membuat harga emas kembali lagi naik sampai mencetak harga tertinggi sepanjang sejarah itu di level 2074. Nah, setelah itu harga emas kembali lagi terkoreksi turun. Nah, itu sangat menarik sekali. Jadi saya rasa untuk Anda yang pecinta XAUUSD atau trader sejati nih ya, istilahnya lah ya, trader sejati yang amanah selalu transaksi XAUUSD. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mengulas, kita nanti juga akan melihat peluang di emas, karena beberapa minggu terakhir harga emas memang terkoreksinya juga cukup lumayan dalam lah ya, lumayan dalam, bahkan sampai hari ini pun Eee, masih turun tadi, sesi perdagangan Asia, itu harga terendah di 1764. Nah, ini penurunan yang paling rendah sejak harga emas mencetak harga tertingginya di
level 2074 dan 1764 ini merupakan yang terendah sejak dia dari atas. Nah, gitu. Nah, ini juga cukup menarik karena saat yang bersamaan juga vaksin COVID juga mulai ditemukan, maksudnya sudah mendekati tahap akhir lah ya. Uji coba sudah mencapai uji coba yang ketiga dan tingkat keberhasilannya pun juga sudah disampaikan oleh publik, yaitu untuk Pfizer mulai dari 90%, kemudian dia melakukan perbaikan jadi 95%. Nah, sedangkan Moderna sendiri sudah langsung mempublikasikan bahwa mengklaim bahwa dia sudah memiliki tingkat keampuhan untuk menyembuhkan itu sekitar 94,5% dan penyimpanannya pun juga lebih gampang karena bisa disimpan di lemari es dengan suhu dingin dan penyimpanannya pun juga maksimal 30 hari. Nah, jadi agak lebih panjang gitu kan ya untuk kalaupun misalnya digunakan untuk mendistribusikan negara-negara dari seluruh dunia, mengklaim juga bisa menjangkau semuanya seperti itu. Nah, jadi membuat harga emas kembali lagi turun karena vaksin sudah ditemukan, jadi membuat eee, pelaku pasar lebih memilih ke saham-saham farmasi, perusahaan-perusahaan farmasi dan saham-saham penerbangan. Nah, kita tahu kalau misalnya penerbangan ya, ditemukan COVID, kenapa kok saham penerbangan kok naik? Nah, karena kalau vaksin COVID ditemukan, otomatis banyak orang yang sembuh. Nah, kalau banyak orang yang sembuh, otomatis mereka akan melakukan perjalanan. Entah itu wisata, entah itu perjalanan dinas kerja, dan lain sebagainya. Nah, hal ini membuat saham-saham di penerbangan apa namanya, pada menguat, menjulang naik seiring penemuannya vaksin dari COVID, vaksin COVID-19 seperti itu. Nah, kita beberapa menit ke depan kita akan ulas mengenai peluang emas ini, pergerakan emas menjelang akhir tahun karena saya sudah membuat beberapa rangkuman yang cukup menarik. Saya rasa mungkin Anda juga mudah-mudahan juga bermanfaat untuk Anda semuanya. Para trader dari seluruh Indonesia, para YouTuber yang lagi nonton tayangan live streaming kita di YouTube channel GK Invest Semarang, kemudian yang lagi nonton di Klik Meeting, saya ucapkan terima kasih, selamat datang. Kita langsung saja membuat di sesi yang pertama itu kita akan melihat alasan nih, alasan harga emas naik. Nah, alasan ini saya rangkum dari beberapa website. Yang pertama, ini kalau misalnya harga emas naik nih, seandainya harga emas naik, nah kita berandai-andai nih ya. Harga emas naik kalau misalnya nih dia kembali lagi mencetak katakanlah mencetak harga tertinggi sepanjang sejarah lagi, 2074 misalnya di breakout lagi. Nanti kalau suatu saat harga 2074 di breakout, kalau menurut saya sih, saya pribadi, saya lebih pegang posisi beli. Nah, gitu kan. Karena buyer pasti akan sangat mendominasi ketika pertama kali dia melewati harga tertinggi sepanjang sejarah sebelumnya dipegang cukup lama, beberapa tahun, rekornya 1920 itu dilewati pertama kali, waktu itu harga emas langsung rally, naik sampai ke 40, ke 50, koreksi sedikit, naik lagi sampai di 2074. Nah, itu alasan emas. Nah, sekarang untuk alasan emas kalau misalnya naik seandainya nih, dia kembali lagi ke level 2000 dan 2001 misalnya mencetak harga tertinggi sepanjang sejarah. Yang pertama alasannya mungkin pakai stimulus. Nah, kalau misalnya nih pakai katakanlah pakai stimulusnya, stimulus Amerika atau paket ibaratnya kalau di Indonesia itu kayak BLT lah ya, bantuan langsung tunai lah ya, bantuan langsung tunai dari Amerika itu gagal negosiasikan pemerintah Amerika dengan parlemen. Nah, ini akan membuat pelaku emas lebih melirik ke emas untuk menjadi aset safe haven. Nah, ini akan menguntungkan emas untuk dia naik. Dengan catatan stimulusnya atau negosiasi untuk stimulus paket apa namanya bantuan langsung tunai ke warga negara Amerika itu gagal, nah itu membuat pelaku pasar kemungkinan akan beralih ke emas dibandingkan saham. Kemudian alasan yang kedua, kenapa kok misalnya harga emas naik nih? Nah, naik di atas level 2000 bahkan mungkin 2100 misalnya. Nah, yang pertama yang alasan yang kedua itu siklus tahunan emas. Nah, biasa kalau mendekati awal sorry
pas awal tahun tuh biasanya kan ada tahun baru Imlek. Nah, ketika tahun baru Imlek itu biasanya banyak orang yang khususnya orang, Tiongkok, dari negara Tiongkok, mereka akan memborong emas, untuk membeli emas. Entah itu mungkin digunakan untuk investasi atau mungkin, digunakan untuk apa namanya, perhiasan, untuk, koleksi. Nah, seperti itu. Biasanya siklus tahunan emas itu akan, naik di bulan-bulan Januari. Kemudian alasan Mas naik yang ketiga, suku bunga The Fed masih rendah. Nah, untuk sementara ini, Fed masih menahan suku bunga mendekati 0%. Nah, ini yang membuat, pelaku emas atau pelaku pasar khususnya akan beralih ke emas untuk mencari, investasi yang lebih menarik atau untuk yang safe haven. Kemudian yang keempat, prediksi para analis perbankan itu masih berkutat di level 2100 sampai 2300 di tahun 2001 sampai 2021 sampai 2023. Diperkirakan sampai di 300 triliun dolar triliun. Itu untuk analis perbankan masih mempertahankan prediksi mereka. Nah, belum belum berubah, belum berubah. Kemudian yang kelima, peluang bank sentral untuk menambah cadangan devisa dalam bentuk emas pun juga memungkinkan terjadi karena saat ini harga emas dianggap mungkin lebih murah dibandingkan kalau misalnya harga emas ini naik di level 2000 atau di atasnya 2100 misalnya, itu kan dianggap mahal. Nah, mungkin mereka lebih melihat harga emas sekarang di bawah level 1800. Nah, ini kemungkinan cocok untuk jadikan menambah devisa dalam bentuk emas, selain devisa dalam bentuk uang US dollar, seperti itu. Kemudian yang belum saya tulis, COVID. Nah, kondisi COVID ini masih belum selesai, pandemi COVID masih belum selesai, saya rasa juga harga emas juga masih berpotensi untuk menjulang naik, untuk naik. Nah, ini alasan dari, kenapa, harga emas kemungkinan masih ada memungkinkan untuk dia naik. Pakai stimulus, kalau misalnya gagal nih, harga emas kemungkinan dia akan naik, karena akan beralih ke safe haven untuk pelaku pasar. Kemudian siklus tahunan, suku bunga Fed yang masih rendah, prediksi analis, kemudian peluang bank sentral menambah devisa. Itu peluang untuk naik, alasan untuk naik. Nah, sekarang kita korelasikan alasan Mas kalau turun ini. Nah, ini juga kita juga perlu lihat turunnya. Oh, ini salah ya ini. Nomor satu, pakai stimulus misal berhasil. Sorry ini saya salah ketik. Harusnya ini tadi yang untuk alasan Mas naik. Jadi kalau Mas turun, oh sorry, paket stimulusnya misalnya gagal. Sorry tadi yang pertama yang untuk Mas naik pakai stimulusnya deal lah ya. Deal otomatis kalau mereka deal, mereka akan cetak uang US dollar. Gagal. Nah, ini kemungkinan dolarnya akan kembali naik. Nah, seperti itu. Jadi untuk stimulus kalau apa namanya bantuan langsung tunai di versi Amerika ini misalnya negosiasinya misalnya gagal, berarti penguatan untuk USD dan emas kemungkinan akan sedikit terpuruk seperti itu. Kemudian yang kedua, data ekonomi dari US atau Amerika kemungkinan diprediksi akan membaik di bawah kepemimpinan presiden baru, Presiden Joe Biden yang kemarin tanggal 3 November, kemudian pemungutan suaranya tanggal 4 November, sampai hari ini masih Joe Biden yang memimpin. Nanti untuk pengesahannya kemungkinan di bulan Januari untuk apa namanya pengesahan ya, bukan pengesahan ya, apa namanya pengambilan sumpah lah ya, pengambilan sumpah jabatan kemungkinan nanti di bulan Januari, pertengahan Januari kalau enggak akhir Januari. Nah, setelah itu kan Donald Trump akan meninggalkan Gedung Putih. Nanti digantikan Joe Biden yang masuk di Gedung Putih seperti itu. Jadi prediksi dari analis kemungkinan di bawah kepemimpinan Presiden Joe Biden, data Amerika kemungkinan akan mengalami perbaikan. Nah, ini membuat alasan emas kemungkinan juga akan sedikit terdorong turun. Kemudian yang alasan ketiga,
kenapa emas, terkoreksi, vaksin Covid akan, mulai diproduksi secara massal di tahun 2021 karena saat ini beberapa perusahaan farmasi dari negara-negara maju mereka sudah berlomba-lomba untuk membuat vaksin Covid. Yang kemarin dirilis dari Pfizer sama dari BioNTech untuk produknya namanya Moderna. Jadi kemudian akan menyusul Johnson& Johnson itu juga mereka sedang melakukan uji coba untuk tahap yang ketiga. Nah, kalau mereka sudah oke, deal, maka mereka akan mengajukan izin apa ya, izin produksi lah ya istilahnya, izin produksi ke badan kalau di Indonesia namanya Badan POM, jadi Badan untuk obat dan makanan gitu ya, penanganan obat dan makanan itu di Amerika. Nah, seperti itu. Jadi mereka akan kalau misalnya sudah penemuannya sudah oke, deal, pengujian juga oke, nanti mereka akan mengajukan ke eee, Balai Obat dan Makanan nanti untuk mendapatkan izin edar atau izin produksi secara massal dan siap untuk didistribusikan negara mana nih yang membutuhkan. Nah, seperti itu. Jadi seiring vaksin Covid sudah mulai ditemukan, nah kemudian pelaku pasar mulai beralih ke saham-saham farmasi. Nah, terutama saham-saham farmasi, perusahaan-perusahaan farmasi, pada menjulang naik, mengalami penguatan, kemudian saham-saham penerbangan juga sudah mulai penguatan, saham-saham khususnya di travel itu juga, mengalami, penguatan karena disinyalir kalau misalnya vaksin Covid ini ditemukan, akan menyembuhkan, paling enggak tingkat kesembuhannya seluruh warga di dunia ini meningkat. Nah, sehingga memicu mereka untuk kembali lagi beraktivitas secara normal, terutama, mungkin untuk melakukan perjalanan, entah wisata, entah itu kerja, entah itu ada bisnis. Nah, itu akan paling tidak akan kembali naik. Nah, hal ini membuat, harga emas, kemungkinan akan sedikit mengalami penurunan, seperti itu. Kemudian alasan yang keempat, harga emas, turun, memungkinkan The Fed akan menaikkan suku bunga. Jadi kemungkinan sebelum tahun 2023, kemungkinan Fed akan kembali lagi menaikkan suku bunga. Misalnya nih seandainya vaksin ditemukan, kemudian aktivitas perekonomian sudah mulai berjalan, normal, ya mungkin tidak 100% normal sih ya seperti sebelum ada Covid, ya mungkin sekitar 70 sampai 80 lah ya, itu mungkin juga sudah bagus. Nah, hal ini kemungkinan akan membuat peluang bagi Fed untuk kembali menaikkan, suku bunga. Nah, itu juga cukup terbuka sekali. Nah, tapi untuk saat ini memang kebijakan Fed itu masih, mempertahankan suku bunga di mendekati 0%. Nah, itu. Jadi tadi sisi untuk emas untuk naik, nah ini sisi emas untuk turun. Jadi kita juga bisa menarik kesimpulan lah ya nanti kalau misalnya, oh harga emas misalnya turun nih, nah karena alasan ini nih. Nah jadi kita paham lah ya. Kemudian, oh alasan Mas, naik atau mungkin dia mencetak harga tertinggi sepanjang sejarah lagi, karena alasan ini nih. Nah, jadi kita tahu, tuh. Kemudian, berita yang mempengaruhi Mas nih. Nah, untuk berita yang mempengaruhi Mas di bulan ini, di bulan depan ya, Desember sekarang masih November, masih 30 November. Untuk minggu ini besok hari Jumat itu ada non farm payroll yang akan NFP tentu saja akan sedikit membuat pergerakan emas akan bervolatil. Nah, itu cukup, Anda yang mungkin menyukai pergerakan emas yang bergerak cepat, naik turun dengan cepat, nah itu Anda bisa memanfaatkan pergerakan emas ketika rilis data non farm payroll besok hari Jumat. Ataupun ADP-nya besok hari Rabu. Jadi, pra non farm itu hari Rabu, kemudian non farm payroll-nya di hari Jumat. Diprediksi kemungkinan ada penurunan untuk, tingkat tenaga kerja di luar sektor pertanian untuk minggu ini. Tapi kita nggak tahu nanti apakah aktualnya benar-benar mengalami penurunan atau bahkan mungkin malah meningkat. Nah, itu cukup menarik untuk kita simak NFP, Amerika, karena NFP ini cuma dirilis hari, Jumat di minggu pertama. Kemudian,
berita yang mempengaruhi emas lainnya yang kedua adalah, meeting The Fed. Nah, The Fed nanti akan meeting di tanggal 16 Desember sebelum, libur di hari Natal sama Tahun Baru, Fed akan meeting dan beberapa bank sentral lainnya pun juga akan meeting, akan mengadakan pertemuan. Dan mereka akan kembali lagi mengulas apakah nanti tetap mempertahankan suku bunganya atau mereka akan, eee menurunkan suku bunga atau menaikkan suku bunga. Tapi untuk menaikkan kemungkinan masih belum sih ya, dari beberapa berita pun mereka lebih memilih untuk mempertahankan suku bunga, karena di tengah kondisi pandemi ini memang aktivitas perekonomian memang lagi, melemah semuanya di seluruh dunia, di negara di seluruh dunia. Jadi membuat bank sentral kemungkinan akan lebih memilih bermain bertahan. Jadi, mereka akan lebih memilih untuk mempertahankan suku bunganya. Tapi kita nggak tahu kebijakannya nanti apa. Nah, itu yang menariknya di situ. Meskipun suku bunga ditahan, misalnya nih suku bunga ditahan, tapi kebijakannya kalau misalnya untuk mengarah penguatan untuk US, nah itu akan membuat harga emas turun. Atau misalnya kebijakan, moneternya ini membuat harga emas, membuat US dollarnya melemah, nah ini harga emasnya kemungkinan juga akan, naik. Nah, itu yang, cukup menjadi perhatian bagi kita yang saat ini lagi transaksi di emas atau desa USD. Kemudian yang ketiga, Brexit. Nah, ini Brexit sendiri pun saat ini masih dalam tahap negosiasi. Jadi masih belum selesai karena banyak banyak apa ya, banyak materi kerjasama yang akan, mereka sampaikan ke Uni Eropa. Nah, itu paling tidak akan berpengaruh terhadap pergerakan harga emas. Karena, otomatis kalau misalnya Brexit ini dengan kesepakatan, nah paling tidak akan, membuat harga pound sterling naik. Otomatis US dollarnya akan mengalami pelemahan. Nah, ini bisa bermanfaat bagi emas untuk memanfaatkan peluang ini untuk dia akan kembali lagi naik. Tapi kalau misalnya Brexit-nya mungkin tanpa kesepakatan, nah ini akan membuat harga emas juga akan sedikit terbenam karena pound sterling tentu saja dia akan mengalami pelemahan dan hal ini akan menguntungkan USD untuk naik. Kemudian, berita yang berpengaruh terhadap emas yaitu perkembangan, uji coba vaksin COVID oleh perusahaan-perusahaan farmasi dari negara-negara maju. Nah, ini juga perlu kita, simak, perlu kita ikuti semenjak, Pfizer merilis vaksin COVID, harga emas turun dari pertengahan 1960-an ya waktu itu, turun sampai di 1850. Setelah itu kembali lagi naik harga emas, satu minggu berikutnya giliran BioNTech, merilis Moderna. Nah, itu membuat harga emas juga kembali lagi turun. Kemudian rilis dari, Pfizer. Nah, mengklaim kalau dia tingkat efektivitasnya 95%. Nah, itu membuat harga emas kembali lagi turun. Jadi, perkembangan vaksin ini memang, cukup, eee, membuat pelaku pasar melakukan aksi taking profit di emas dan mereka beralih ke aset berisiko, khususnya saham-saham penerbangan dan saham-saham, farmasi.